Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan mulai masuk ke bab baru, yaitu tentang kaidah pencacahan ya. Di kesempatan kali ini yang akan kita bahas tentang banyak kejadian serta tentang kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Nah, untuk yang pertama akan kita bahas tentang banyak kejadian. Jadi, banyak kejadian adalah banyaknya hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan yang kita lakukan ya. Nah, bagaimana menentukan banyak kejadian dari suatu percobaan? Banyak kejadian di sini nanti disimbolkan dengan N kecil. Cara menentukan banyak kejadian dari suatu percobaan yang pertama bisa dengan menggunakan tabel ya. Dan yang kedua bisa pula dengan menggunakan diagram pohon. Nah, jika kita punya suatu kasus di percobaan pertama ini, yaitu pelemparan sekeping uang logam dan sebuah dadu, di mana uang logam terdiri dari dua sisi ya, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Nanti untuk angka kita simbolkan dengan A besar dan untuk gambar kita simbolkan dengan G besar. Sementara pada sebuah dadu mempunyai 6 sisi ya, yaitu sisi yang berisi angka 1, berisi angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Nah, yang pertama jika kita menggunakan metode tabel, maka kita buat tabel dulu ya, kotak-kotak, lalu di baris teratas ini kita isi dengan A dan G. A menyatakan angka, G menyatakan gambar. Lalu pada kolom pertama ini kita isi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu angka-angka yang merupakan sisi dari sebuah dadu. Nah, lalu kita pasangkan satu-satu ya. A dengan 1 kita peroleh A1, G dengan 1 kita peroleh G1, A dengan 2 kita peroleh A2, G dengan 2 kita peroleh G2, A dengan 3 kita peroleh A3, G dengan 3 kita peroleh G3, dan seterusnya hingga di sini yang terakhir adalah G dengan 6 kita peroleh G6 ya. Maka di sini kita punyai A1, G1, A2, G2, A3, G3, A4, G4, A5, G5, A6, dan G6. Nah, maka banyaknya kejadian dari percobaan pelemparan sekeping uang logam dan sebuah dadu adalah N sama dengan 12 ya. Jadi banyak kejadian ada 12 kejadian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Nah, bagaimana dengan menggunakan cara diagram pohon? Nah, pertama-tama kita tulis dulu dari bagian yang ada pada uang logam ya. Tadi kan kita sudah tuliskan di sini ada A besar yang menyatakan angka dan G besar yang menyatakan gambar. Kita tulis dulu ya, A besar menyatakan angka dan G besar menyatakan gambar. Nah, selanjutnya kita lihat pada dadu ini ya. Dadu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka untuk A sendiri akan kita pasangkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demikian juga untuk G akan kita pasangkan juga dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya kita pasangkan satu-satu ya. A dengan 1, nanti kita peroleh A1. A dengan 2, kita peroleh A2, dan seterusnya hingga untuk yang G dengan 1 kita peroleh G1, G dengan 2 kita peroleh G2, dan seterusnya hingga G dengan 6 kita peroleh G6. Nah, maka ada berapa banyak kejadian? Jika kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka ada 12 banyak kejadian ya. Sehingga N di sini juga sama dengan 12. Nah, jadi dengan menggunakan cara tabel atau cara diagram pohon, kita peroleh banyak kejadian dari percobaan pelemparan sekeping uang logam dan sebuah dadu adalah N sama dengan 12 ya. Bisa pilih salah satu dari dua cara ini. Selanjutnya pembahasan tentang kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian ya. Untuk kaidah penjumlahan dijelaskan di sebelah kiri, nanti kaidah perkalian dijelaskan di sebelah kanannya. Yang pertama akan kita bahas tentang kaidah penjumlahannya. Jadi kaidah penjumlahan terjadi pada peristiwa yang saling lepas. Di mana peristiwa pertama dengan N satu cara, peristiwa kedua dengan N dua cara, dan seterusnya. Dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kaidah penjumlahan ini adalah peristiwa yang
tidak bisa terjadi secara bersamaan ya. Jadi kita harus memilih salah satu dari peristiwa yang ada. Maka akan kita gunakan kata hubung atau nanti. Sehingga operasi yang digunakan adalah operasi penjumlahan. Maka dapat kita rumuskan banyak cara pada kaidah penjumlahan adalah sama dengan N1 ditambah N2 ditambah N3 dan seterusnya ya. N1 adalah banyak cara dari peristiwa pertama, N2 adalah banyak cara dari peristiwa kedua, N3 adalah banyak cara dari peristiwa ketiga. Nah, di sini operasinya kita gunakan operasi penjumlahan ya. Nah, untuk kaidah perkalian di sini merupakan peristiwa yang terjadi dengan N1 cara dan setelahnya ada N2 cara dan setelahnya lagi ada N3 cara dan seterusnya ya. Dan di kaidah perkalian ini peristiwa yang terjadi itu bisa terjadi secara bersamaan ya. Jadi peristiwanya bisa terjadi bersamaan ya. Maka karena bisa terjadi bersamaan akan kita gunakan kata hubung dan. Sehingga operasi yang dipakai adalah operasi perkalian. Rumus untuk banyak cara dalam kaidah perkalian adalah sama dengan N1 dikali N2 dikali N3 dikali dan seterusnya. Tergantung peristiwa yang ada ya. Nah, N1 adalah banyak cara dari peristiwa pertama, N2 banyak cara dari peristiwa kedua, N3 banyak cara dari peristiwa ketiga, dan seterusnya. Operasi yang digunakan untuk kaidah perkalian adalah operasi perkalian ya. Di sini contohnya Riri mempunyai kendaraan yang terdiri dari 4 mobil dan 5 motor. Berapa banyak cara yang dapat Riri lakukan untuk pergi berkendara ya. Nah, jadi suatu kegiatan berkendara dengan mobil dan motor yang dimiliki Riri kan nggak bisa bersamaan. Nggak mungkin kan Riri mau berkendara ke sekolah, mau berkendara ke kantor misalnya. Masa mengendarai mobil dan motor bersamaan kan nggak mungkin. Jadi Riri tidak bisa mengendarai mobil dan motor yang ia miliki secara bersamaan. Jadi tidak bisa dipakai secara bersamaan. Maka nanti Riri harus memilih mau pakai mobil atau mau pakai motor gitu ya. Nah, jadi jika ia memilih mobil ada 4 cara atau dia bisa memilih menggunakan motor ada 5 caranya. Karena atau di sini tadi jika kata hubungnya atau kita gunakan operasi penjumlahan. Nah, operasinya di sini penjumlahan ya. Maka 4 ditambah 5 adalah sama dengan 20. Jadi banyak cara yang dilakukan Riri untuk pergi dengan berkendara adalah ada 20 cara ya. Nah, contoh selanjutnya tentang kaidah perkalian, Ana sedang memilih pakaian yang akan dikenakan untuk berangkat kuliah. Jika ia memiliki 4 baju, 3 rok, dan 4 kerudung, berapa variasi berpakaian yang dapat dikenakan Ana? Nah, ini beda dengan kaidah penjumlahan yang ada di penjelasan sebelumnya ya. Kalau kaidah penjumlahan itu kejadian yang tidak bisa bersamaan, maka harus memilih dari peristiwa-peristiwa yang ada. Sementara untuk kaidah perkalian ini peristiwanya bisa bersamaan ya. Jadi dia bisa pakai baju dan bisa pakai rok dan bisa pakai kerudung. Baju, rok, dan kerudung bisa dikenakan oleh Ana secara bersamaan ya enggak? Nah, maka dalam mengenakan baju, rok, dan kerudung bisa dilakukan atau bisa terjadi secara bersamaan ya. Nah, jadi dalam sekali waktu Ana mau kuliah ini, dia bisa pakai baju, bisa pakai rok, dan bisa pakai kerudung yang ia miliki tadi. Nah, maka nanti dia akan memilih baju, ada 4 cara atau ada 4 pilihan baju yang ia punyai. Dan dia juga akan memilih rok, yaitu ada 3 pilihan yang ia punyai. Dan dia juga akan memilih kerudung, yaitu ada 4 pilihan atau 4 cara yang dia punya ya. Sehingga karena dan di sini operasinya menggunakan operasi perkalian ya. Kalikan dan kalikan. Sehingga 4 dikali 3 dikali 4 adalah sama dengan 48. Jadi variasi berpakaian yang dapat dikenakan Ana ada 48 cara ya. Nah, ini adalah penjelasan tentang kaidah penjumlahan dan perkalian ya. Bisa diperhatikan perbedaannya ya. Kaidah penjumlahan adalah kejadian atau peristiwa yang tidak bisa terjadi bersamaan ya.
menggunakan kata hubung atau dan operasinya operasi penjumlahan. Sementara ida perkalian adalah peristiwa-peristiwa yang bisa terjadi atau dilakukan secara bersamaan ya, menggunakan kata hubung dan operasinya adalah operasi perkalian. Nah, bisa dipahami dan nanti akan ada latihan-latihan soal untuk selanjutnya ya. Nah, sekian penjelasan tentang banyak kejadian dan kaidah penjumlahan perkalian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.